Halo, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali bersama Bapak. Hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Oke, kemarin kan kita sudah sempat membahas terkait apa itu tulang dan masih definisi awalnya ya. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas tentang tulang, sendi, dan juga rangka. Oke ya. Nah, yang kemarin sudah sempat kita bahas bahwa gerak pada makhluk hidup itu ada bahwa gerak itu bukan hanya dimiliki oleh manusia saja, tapi gerak itu dimiliki oleh setiap makhluk hidup karena bergerak merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Ya, jadi pada tumbuhan dan juga pada hewan hendaknya dia juga bisa bergerak, tapi bergeraknya berbeda. Nah, contoh gerak pada tumbuhan ya, umumnya dia geraknya itu tidak mudah diamati karena gerakannya itu yang terjadi pada tumbuhan umumnya merupakan proses yang berlangsung lama ya. Di sini ya, kata kuncinya di sini, proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Karena tumbuhan memiliki ciri yang khusus dibanding dengan hewan dan manusia, jadi tumbuhan itu dia bergeraknya mengikuti rangsangan yang datang. Contohnya seperti, tahu ya ini apa ya? Ya benar ya, tapi itu adalah daun putri malu. Ini adalah bunga pukul 4. Nah, untuk bunga pukul 4, mengapa dia disebut dengan bunga pukul 4? Karena setiap jam 4 sore, dia akan mekar menuju kemana arah matahari itu bersinar. Ya, seperti itu ya. Yang kemarin itu lalu lanjut ke hewan. Nah, kalau hewan, dia itu umumnya sama ya, seperti manusia karena dia memiliki anggota gerak yaitu berupa kaki. Jadi gerak pada hewan itu dia mudah terlihat karena hewan memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Intinya itu ya. Intinya adalah kata kuncinya adalah berpindah tempat. Ya, dia bisa berpindah tempat. Misal di titik yang satu ke titik yang lain. Nah, dia berpindah tempat ya, pindahnya tempat, ada berpindah tempat, intinya gitu ya. Nah, pada dasarnya gerak hewan itu sama dengan gerak manusia ya, ada tulang, ada rangka, dan ada otot ya. Nah, rangka pada hewan sendiri itu dibagi menjadi dua, ada rangka luar eksoskeleton dan rangka dalam endoskeleton. Apa itu eksoskeleton dan endoskeleton? Nah, ini ya penjelasannya bahwa eksoskeleton itu adalah rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh. Ya, contohnya itu hewan-hewan yang kelompok moluska yang kemarin sudah sempat kita bahas ya. Ya seperti moluska itu kayak keong, siput, slug, bekicot kayak gitu. Nah, kalau misal endoskeleton itu adalah dia rangka dalam. Cara mengingatnya adalah ingat kalau exhaust dari kata-kata ex berarti keluar. Kalau endos itu kebalikannya berarti di dalam. Ya, yang kemarin. Nah, sekarang kan kembali ke sini ya. Ini itu adalah rangka manusia kita. Oke, kita bisa bergerak karena ada tulang. Ya, tulang dengan tulang menyusun suatu tubuh itu disebut dengan rangka. Apa ulangi? Jadi rangka itu adalah bagian-bagian dari tulang. Ya, tulang itu ibaratnya komponen dari rangka. Ya. Nah, rangka itu disebut juga sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena dia tidak bisa bergerak. Nah, lalu pertanyaannya kalau nggak bisa bergerak, kenapa kita bisa bergerak sekarang? Nah, kita bisa bergerak itu karena ada yang namanya alat gerak aktif yang dinamakan adalah otot. Oke ya, jadi rangka sendiri itu dia disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa bantuan otot kita nggak bisa bergerak. Kayak gitu ya. Nah, ini sedikit gambaran dari rangka manusia. Nah, jadi pada sistem gerak pada manusia itu saling berkaitan ya, nggak cuma rangka doang, otot doang, tapi otot dengan tulang itu saling berkaitan ya. Yang kita pelajari itu ada 5 ya, ada tulang, susunan rangka tubuh manusia, hubungan antar tulang,
otot dan gangguan dan kelainan rangka dan otot. Seperti itu. Nah, ini videonya, mungkin nanti untuk video yang ini akan lepas setel di pertemuan besok ya. Kita next dulu. Nah, sekarang kita masuk ke tulang ya. Jadi komponen penyusun rangka itu adalah tulang. Kalau tidak ada rangka, kalau tidak ada tulang, maka tidak akan menjadi rangka. Gitu ya, itu konsepnya ya. Jadi tulang itu adalah penyusun yang membentuk rangka. Nggak ada tulang, nggak ada rangka. Kayak gitu ya. Nah, tulang sendiri itu ada dua macam. Ada tulang rawan dan juga tulang keras. Sekarang kita bahas dulu yang tulang rawan ya. Tulang rawan itu adalah tulang pertama kali yang kita dapat atau misalnya yang kita miliki sejak kita masih janin atau di perut ibu ya. Jadi tulang yang pertama kali itu adalah tulang rawan ya. Nah, tulang rawan itu adalah rangka penyangga tahapan embrio manusia. Namun setelah dewasa, sebagian besar tulang rawan itu berkembang menjadi tulang keras ya. Nah, tulang rawan sendiri itu ada anyaman serat yang memiliki sel-sel tulang rawan atau kartilago. Ya, jadi sel-sel tulang rawan itu disebut juga dengan kartilago atau disebut juga dengan kondrosit. Ya. Ini ya. Kondrosit. Kondrosit itu apa? Adalah sel-sel tulang rawan atau kartilago. Ya. Nah, yang menghasilkan matriks kondrin. Ya, nah matriks tulang rawan tersusun dari serat kolagen dan kompleks protein karbohidrat yang disebut kondroitin. Nah, kondrosit ini dan kondroitin itu adalah cikal bakal yang akan membentuk tulang menjadi tulang keras. Seperti itu. Ya. Nah, tulang rawan sendiri itu ada pembagiannya ya. Ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Ya, jadi ada tulang rawan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan matriksnya. Ya, berdasarkan matriksnya tulang rawan dibagi menjadi 3. Ada tulang rawan hialin, elastis, dan tulang rawan fibrosa. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin itu adalah dia bentuk tulang rawan yang paling banyak ya, yang paling banyak yang ada di tubuh kita. Tulang rawan hialin sendiri dia mempunyai matriks yang homogen. Homogen itu apa artinya? Homogen adalah sama ya, dan bersifat halus serta transparan. Contohnya batang trakea. Trakea itu trakea sama aja tenggorokan ya. Cuping hidung, oke. Persendian serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Itu pengertian tulang rawan hialin. Kalau tulang rawan elastis itu dia bersifat lebih lentur ya, dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Contohnya adalah bagian luar telinga kalian ya. Kalau kalian pegang telinga kalian, terus kalian pegang sama tangan kalian, kan pasti beda banget. Ini keras, ini empuk gitu ya. Nah, kalau telinga dia tulang rawannya elastis ya. Kalau cuping dia hialin ya. Nah, kalau fibrosa dia itu berbeda nih dengan tulang rawan yang lain, karena kalau fibrosa itu dia sifatnya kurang lentur ya, dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Contohnya adalah antar ruas tulang belakang ya, antar ruas tulang belakang. Oke. Nah, selain tulang rawan yang tadi Bapak sempat jelaskan, bahwa dalam prosesnya tulang rawan itu dari janin akan menjadi tulang keras ya. Ya, prosesnya itu nanti yang disebut dengan osifikasi. Nanti yang kita bahas ketika pertemuan besok ya. Tapi kalau untuk sekarang kalian harus paham dulu konsepnya dulu ya. Jadi dari tulang rawan yang dari janin disebut dengan kartilago. Sel kartilago itu disebut dengan kondrosit, matriksnya kondroitin. Dia akan berkembang menjadi tulang keras atau tulang sejati. Nah, tulang keras sendiri dia terbagi lagi nih menjadi ada berdasarkan matriks dan berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan matriksnya tulang keras itu dibagi menjadi 2. Ada tulang kompak dan tulang spons. Yang seperti apa tulang kompak, yang seperti apa tulang spons? Ya, silakan Bapak jelaskan.
Contoh misal ada gambar tulang seperti ini. Ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Nah, yang ini itu disebut juga dengan tulang spons. Oke, yang kecil, yang bonggolnya itu, kalau misalnya kita bicara tulang pipa kan dia bentuknya seperti pipa panjang. Kan ada bonggolnya, itu spons. Nah, yang panjangnya itu disebut dengan tulang kompak. Yang panjang, yang kecil spons, yang panjang adalah kompak. Kayak gitu ya. Jadi soal ada gambar tulang yang ujungnya itu spons, yang panjangnya ini adalah kompak ya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan bentuknya, ingat kalau misalnya berdasarkan bentuk, kalau kita ngomongin bentuk, ketika ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pipih, dan ada yang tidak beraturan. Ya, kayak di sini ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Ya, tulang pipa itu seperti contohnya kaki kalian, lengan kalian ya, pipa panjang gitu ya. Terus kalau misalnya tulang pipi, dia contohnya adalah seperti tulang dahi, tulang rusuk, dan tulang panggul. Pipih dia ya, bentuknya pipi kecil gitu ya, bukan kecil juga sih, lebih ke arah bentuknya pipi gitu, tipis lah. Nah, itu kalau tulang pipi, tulang rusuk, tulang panggul. Kalau tulang pendek itu contohnya adalah tulang pada pergelangan kaki, pergelangan tangan, kayak gitu. Kalau tulang tak beraturan, contohnya adalah dia pada tulang ekor, ruas-ruas tulang belakang, seperti itu. Nah, contoh yang lain kalian bisa cari di internet atau di buku paket kalian, seperti itu ya. Oke, kita next. Nah, untuk pembentukan tulang yang tadi ya udah sempat jelaskan secara ringkas itu seperti ini. Tapi nanti secara jelasnya dan detailnya kenapa jelaskan di pembelajaran di kelas seperti itu. Ini kalian pahami dulu. Intinya adalah dari tulang rawan dia akan mengalami proses osteoblast. Osteoblast menghasilkan osteosit. Osteosit menghasilkan matriks tulang keras. Yang nantinya matriks tulang keras ini dia akan terisi kalsium atau Ca dan fosfat. Yang sehingga matriks tulang tersebut mengeras ya, karena ada kalsium dan fosfat akhirnya dia mengeras seperti itu ya. Nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, termasuk dengan videonya ya, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang rangka secara umum. Dari tadi kan kita ngomongin rangka secara umum, tapi kita belum membahas terkait fungsinya ya. Jadi fungsi rangka itu yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Contoh, bentuk tubuhmu seperti apa? Bentuk tubuh apa seperti apa? Itu semua adalah rangka. Coba bayangkan kalau nggak ada rangka. Bagaimana bentuk tubuh kalian? Pasti tidak berbentuk kan? Nah, kayak gitu ya. Lalu yang kedua menopang tubuh. Misal kita bisa duduk, bisa berdiri. Bisa berdiri tegak tuh karena siapa? Karena adalah ada yang ditopang nih. Siapa yang menopang? Dari rangka sendiri. Terus melindungi organ lunak seperti otak, organ-organ kayak jantung, organ vital ya, paru-paru, kan dilindungi oleh yang namanya rangka. Terus tempat melekatnya otot pasti ya. Kalau misal kalian mengginikan lenganmu lalu ada kayak otot gitu, otot itu kan ada, dia kan dilindungi oleh rangkamu sendiri atau tulangmu sendiri. Kalau itu tidak ada, ototmu akan kelihatan kayak gitu ya. Dan terakhir ada pembentukan sel darah merah. Nah, rangka sendiri itu secara dari ujung kepala ke ujung kaki itu digolongkan menjadi dua golongan. Ada aksial dan apendikular. Aksial itu adalah rangka penopang tubuh atau penyusun tubuh ya. Kalau apendikular itu adalah anggota gerak. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama aksial dulu nih. Aksial itu terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Seperti yang tadi ya, dia sebagai penopang atau penyusun struktur tubuh. Itu aksial. Ya, tulang tengkorak sendiri itu bisa kalian baca ya, itu ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, pelipis, kepala belakang, tulang ubun-ubun. Ya, jadi kepala kita ini itu banyak sekali penyusun tulangnya ya. Jadi nggak serta-merta langsung kepala seperti ini. Ini kan rangkanya, rangka kepala. Nah, di dalam rangka itu ada penyusun-penyusunnya, itu tulang-tulang tengkorak yang tadi ya, tulang ubun-ubun, tulang dahi. Nah, kalau ditanya itu termasuk tulang apa, Pak?
termasuk adalah tulang tidak beraturan. Kayak gitu ya, ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang tidak beraturan. Ya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua adalah tulang belakang atau vertebrae. Ya, jadi kelompok makhluk hidup itu ada dibagi dua. Ada yang memiliki tulang belakang, vertebrae atau vertebrata, dan ada kelompok yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrae atau invertebrata. Ya, nah kita manusia itu memiliki tulang belakang. Kan kita bisa duduk, bisa berdiri, bisa tidur. Itu karena semua ada tulang belakang. Ya, ibaratnya dia sebagai tiangnya loh, tiang penyangga. Ya, tiang penyangga sehingga kita bisa berdiri dengan tegak, duduk dengan rapi, seperti itu ya. Nah, sedangkan tulang belakang sendiri itu dia berfungsi untuk menyangga berat dan memungkinkan manusia melakukan berbagai jenis posisi. Yang tadi ya, bisa kayang, tidur, terlentang, tengkurap. Nah, kayak gitu ya. Nah, tulang belakang sendiri dia ada 7 ruas ya. Dia secara total dia itu ada 7 tambah 12, 19, 24, ada 20, ada 33 ya. Jadi tulang belakang itu yang ini, yang dari ujung leher, tulang leher sini sampai tulang ekor ya. Dari tulang leher ke tulang ekor itu ada 33 ruas tulang yang terdiri dari 7 ruas tulang leher ya, 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Ya, aku ulangi. Jadi, secara keseluruhan dari leher ke tulang ekor itu ada 33 ruas. Ya, 7 ruas tulang leher, cervix, 12 ruas tulang punggung, toraks, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, sakrum, dan 4 ruas tulang ekor. Ini sering keluar kalau di ulangan nih. Misal berapa jumlah ruas tulang leher. Nah, kayak gitu ya. Nah, gambar seperti ini ya. Lihat di bagian kanan. Ya. Lihat di bagian kanan sini. Nah, ya. Tulang belakang ya. 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, tulang pinggang, tulang kelangkang, tulang ekor. Oke ya. Ini tulang belakang kita nih. Oke, ini sebagai ibaratnya tadi ya, tiangnya atau penyangganya. Oke ya. Kalau ini gak berapa Pak? Yang ini bukan tulang belakang, tapi ini adalah apa? Adalah tulang dada atau tulang rusuk. Ya, yang melindungi apa? Yang melindungi jantung, paru-paru dilindungi oleh namanya tulang dada dan tulang rusuk ya. Tulang dada atau sternum dan rusuk kosti bersama-sama membentuk pelindung bagi organ-organ seperti yang tadi, paru-paru dan juga jantung. Nah, tulang dada sendiri dia itu ada bagian hulu, manubrium, badan, gladiolus, dan taju pedang, xiphoid. Ya, bagian hulu itu merupakan tempat melekatnya tulang selangka. Ya, tuh bagian badan merupakan tempat melekatnya rusuk sejati. Nah, tulang rusuk sejati sendiri itu ada 12. Ya, ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini ya. Nah, apa ulangi lagi ya. Jadi kalau ruas tulang belakang ada berapa? 33 ruas. Ya, kalau tulang dada ada 12 ruas ya. 12 ruasnya terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Maksudnya apa, Pak? Rusuk palsu. Nah, kita bisa lihat di gambar sini ya. Nah, ini tadi ya, tajung hulu, badan, ini pedang-pedangan nih kayak ujung kecilnya nih. Nah, yang tadi ya, hulu, badan, pedang. Ya, hulu, badan, yang ini jadi ini hulu, ya, ini badan, yang paling ujung ini pedang yang kecil. Nah, maksudnya rusuk sejati itu adalah dari ujung sini sampai ke ujung sini dia nyatu. Ya, dia menyatu tuh. Kalau rusuk palsu dari dia itu tuh nyambungnya bukan dari ujung sini, tapi dia bagian dari rusuk sejati. Perhatikan tulang yang kecil ini nih ya. Karena kalau yang ini kan dari ujung tulang hulu nih ya, kalau yang sejati. Kalau yang palsu dia itu bagian dari rusuk sejati lalu masuk ke bagian sini. Nah, maka kenapa disebutnya adalah palsu. Sedangkan kalau melayang kita lihat dia ujungnya ini enggak nyentuh ke sini. Maka kenapa disebutnya adalah melayang.
Kayak gitu ya. Coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Oke, sudah ya? Oke, kita kalau misalnya masih bingung nanti pertemuan selanjutnya bisa kalian tanya ke Bapak seperti itu. Nah, sekarang lanjut ke apendikular. Jadi sebelum itu, jadi aksial itu ada apa aja? Tengkorak, dada dan rusuk, dan juga ruas tulang belakang. Ya, nah sekarang kalau apendikular itu ada anggota gerak. Ada apendikular atas dan apendikular bawah. Kalau atas itu berupa gelang bahu dan tulang tangan. Kalau apendikular bawah itu dari gelang panggul sampai tulang kaki. Kayak gitu ya. Nah, ini ya. Ini selangka. Selangka itu yang ini. Ya, selangka ini belikat. Oke, ini belikat. Selangka. Selangka, belikat. Oke ya. Ini humerus. Humerus, sorry, enggak kata ya. Humerus dari sini dia ya. Humerus lengan atas, ulna, hasta, radius pengumpil, metakarpal, karpal, phalanges. Ya. Ya, ini yang sering kebolak-balik di selangka sama belikat nih. Selangka itu bentuknya seperti dekat leher ya. Belikat itu yang ini. Oke ya. Oke, kalau apendikular bawah, paha, tempurung lutut, betis, kering, kelopak kaki, pergelangan kaki, dan tulang jari kaki. Nah, oke, sampai di tulang ya. Itu yang di selangka atau tulang. Nah, sekarang antar tulang atau antar bagian tulang itu nggak bisa bekerja kalau nggak ada hubungannya. Ibaratnya gini, kalau nggak ada yang mengelem atau yang merekatkan, maka itu nggak bisa disebut dengan rangka. Ya, kayak tadi di gambar tadi kalau misalnya rangka itu kan dia saling menyatu. Bayangkan kalau misalnya nggak ada yang menyatukan, maka saling terpisah-pisah. Oke, contoh kayak tangan. Pergelangan tangan dengan tulang pergelangan tangan ini sama tulang tangan ini kan ini ada yang merekatkan nih. Siapa yang merekatkan gitu kan? Kalau misalnya nggak ada kan dia akan menjadi yang aneh, terpisah sendiri. Nah, yang merekatkan siapa? Nah, itu yang namanya dengan sendi. Ya. Nah, sendi sendiri atau hubungan antar tulang itu ada dua macam. Ada tiga. Sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Oke ya. Yang pertama sendi mati. Kenapa disebut mati? Karena dia tidak dapat digerakkan. Hubungan antar tulang yang nggak bisa digerakkan sama sekali itu sendi mati namanya, atau sinartrosis. Contohnya adalah hubungan antar tulang tengkorak ya. Nah, tengkorak ini nih sendi mati, itu nggak bisa bergerak ya, udah mati. Tapi ada hubungan antar tulangnya, saya merekatkan yang tadi ya. Kalau sendi kaku atau amfiatrosis itu adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan gerakan secara terbatas. Nah, kalau kaku masih ada gerakannya tapi sangat terbatas ya. Contohnya antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang rusuk dan dada, seperti itu. Nah, kalau gerak atau diartrosis yang ini yang sering kita pelajari seperti itu, dia ada ini 5 macam ya, bukan 4 macam. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi geser. Nah, yang pertama kita ke sendi putar. Apa itu sendi putar? Sendi putar sesuai kata-katanya. Sendi putar itu terjadi pada tulang apabila tulang yang satu bergerak mengelilingi ujung tulang lainnya. Contohnya ada tulang, ini tulang. Nah, yang ini yang mengingkarinya. Nah, itu disebut dengan sendi putar. Contohnya seperti hubungan antara tulang atlas dan tulang aksis ya. Atlas pada leher dan aksis. Kenapa kita bisa menoleh kanan, menoleh kiri, ngadep atas, ngadep bawah, kayak gitu. Itu adalah dari sendi putar ya. Nah, lanjut kalau sendi engsel dia hanya memiliki satu arah saja seperti engsel pintu ya. Contoh kayak misal tangan nih. Tangan bisa seperti ini. Nah, itu engsel ya. Terus kaki juga pegang kaki dengan lutut. Nah, itu namanya sendi engsel. Kalau pelana itu hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan kedua arah. Seperti contohnya yang hobi naik kuda kayak gitu, atau yang sering nonton kuda kan, ya kan arahnya kan antara maju mundur atau naik turun kan. Nah, contohnya kayak jempol nih. Nah, ini pelana ya, ini juga pelana ya. Oke, kalau peluru memungkinkan gerakan tulang ke banyak arah. Contohnya kayak pergelangan tangan nih.
selangkah sama belikat ya yang tadi ya. Nah, bisa muter-muter nih. Nah, bisa ke sana, bisa ke sana. Bisa banyak arah dia ya. Nah, kalau geser dia memiliki gerakan tulang seperti bergeser. Contohnya adalah antar ruas jari nih. Ini dengan ini nih. Nah, dia bergeser. Kayak gitu ya. Jadi untuk gambarnya seperti ini ya. Nah, ini ada peluru, pelana, putar, engsel, luncur sama kondilo itu sama ya. Itu sama dengan sendi geser. Seperti itu. Jadi ada 5. Peluru, pelana, putar, engsel, geser. Ya. Oke, nah untuk yang otot nanti saja kita bahasnya di pertemuan di GC saja, gitu di pertemuan GC di besok hari. Untuk hari ini cukup sampai tentang rangka, tentang tulang dan tentang sendi. Ya, nanti itu saya akan kalian pelajari untuk nanti pretest di esok harinya ya, di besok untuk menguji apakah kalian sudah baca, sudah mendengarkan atau sudah menonton video ini atau tidak. Diujinya itu melalui pretest pada esok hari seperti itu ya, tapi tetap besok tetap masuk GC seperti itu. Nah untuk yang otot nanti kita bahas, kalian nanti yang masih ada PR yang lain seperti kayak proses tulang, osifikasi itu kan belum juga kan, nanti sekalian kita bahas juga di GC. Yang terakhir adalah di ini, Bapak skip dulu. Sorry, gangguan ya atau penyakit pada tulang dulu nih ya, pada tulang. Yang otot nanti dulu. Ada skoliosis, lordosis, kifosis. Ini yang sering banget kalian sadar nggak sadar pasti pernah mengalaminya. Pasti pernah melihatnya ya. Pasti pernah melihat dalam kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya belajar atau misalnya lagi duduk, posisi tempat duduknya seperti apa kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya skoliosis itu dia seperti kayak gini ya. Kanan, kiri. Nah, ya. Kalau lordosis itu gangguan tulang yang menyebabkan tulang ke depan. Nah, ini lordosis. Kalau kifosis tulang ke belakang, kayak bongkok gitu ya. Misalnya ada orang yang bongkok, kifosis nih namanya. Ya. Nah, kalau misalnya fraktura itu patah tulang, ya. Nama lainnya adalah fraktura, patah tulang. Kalau osteoporosis itu keroposan tulang. Nah, beda ya. Fraktura patah tulang, osteoporosis keroposan tulang. Itu biasanya dia kekurangan mineral kalsium, fosfor kayak gitu. Kalau rakitis, kakinya bengkok atau berjalan hurufnya O. Jadi kaki nih dia begini bentuknya. Nah, ya, bentuk huruf O karena kekurangan vitamin D. Seperti itu ya. Nah, ini kalau yang ini nanti saja seperti itu. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini untuk pembekalan materinya untuk besok hari ya. Silakan kalian dengarkan. Nanti untuk mengujinya besok akan ada sedikit pretest seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.